Shinran. Ranran. Hari ini adalah ulang tahunmu. Juga hari jadi pertemuan dan pengenalan kita. Hari jadi. Ranran. Aku sengaja memilihnya untukmu. Setiap bunga mewakili perasaanku padamu. Perasaan. Kamu jadi seperti ini, bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Tolong jangan tinggalkan aku ya. Pergilah, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu dulu padaku, tapi sekarang kamu hilang berkali-kali. Jadi seperti ini, bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Dia mana bos? Dia di pantai. Cegat dia. Kali ini aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Salah. Lepaskan aku. Ranran pergi, aku janji tidak akan meninggalkanmu lagi. Ranran. Ranran, percayalah padaku, percayalah lagi padaku. Percayalah lagi padaku sekali lagi. Mereka mencari kamu ya. Kak Cao. Anda sendiri yang datang. Kamu bilang aku tua, aku tidak bisa lari. Kamu bersembunyi lebih dari setengah bulan, ternyata kabur ke sini untuk bersenang-senang. Mana ada, aku ini sedang menunggu uang untuk Anda. Mengumpulkan uang. Ke pantai untuk mengumpulkan uang masih sempat. Bawa cewek cantik main ke pantai. Cepat bayar uang. Uangnya di rumah, di rumah. Kamu pikir aku bodoh ya? Jangan banyak bicara, cepat bayar. Sekarang ambil. Kalah lagi. Kamu ngapain? Aku cari Cao Liang. Tunggu di sini. Kak Qiang. Terakhir kali. Kenapa mau pinjam uang lagi? Uang yang dipinjam kemarin belum kamu kembalikan. Bos tadi datang tanya, aku tidak pinjam. Kak Qiang, kita semua sudah kenal lama. Tolong bantu, kamu tahu tidak? Kamu masih berani muncul, aku tahu. Jadi aku ingin cepat-cepat cari uang. Cao Liang, pacarmu nyari kamu. Lihat aja, dia udah nyari sampai sini. Cepetan pergi, cepetan. Kok kamu bisa nyari sampai sini? Kembalikan uangku. Uang apa? Aku taruh di laci samping tempat tidur. Amplop putih yang isinya 15.000, cepetan kembalikan. Apa kamu yang ambil? Ya. Itu uang buat bayar kursus malam fashionku. Cepetan kembalikan. Hari ini sial.
Cao Liang, kamu masih punya hati nggak sih? Itu uang hasil jerih payahku. Itu uang kuliahku mimpiku. Kok kamu bisa seenaknya aja nyanyiakan? Siapa yang nyanyiakan? Aku cuma mau bikin uangnya bertambah. Nanti kalau udah dapat uang aku kembalikan. Kapan kamu pernah balikin uangku? Kita kan udah dekat, perlu segitunya. Cepetan polisi datang. Cepetan pergi. Polisi datang. Jangan bergerak. Halo? Apa di kantor polisi? Jangan panik, aku segera. Siapa yang di kantor polisi Shinran? Jangan panik, aku ikut sama kamu. Cao Liang ini benar-benar nggak punya hati. Abis bikin masalah malah ninggalin kamu. Kakak, Sudah-sudah, jangan nangis. Seharian di tempat itu pasti capek banget. Cepetan pulang mandi terus tidur. Kak, tolong jangan bilang mama sama nenek. Tenang aja, kakak ngerti. Kamu masih berani datang lagi. Kalau nggak kesini aku mau kemana lagi? Kemarin kamu udah kayak gitu masih berani datang lagi ya? Kamu kan tahu kalau mereka nangkep aku. Aku udah tamat. Aku belum sarapan. Kasih aku uang dong. Kamu masih minta uang sama aku udah kasih kamu berapa banyak? Kamu sendiri nggak tahu ya? Gaji saya setiap bulan cuma segini. Biaya sewa dan listrik di sini semuanya saya yang bayar. Kamu minta 100-200 terus, mana ada uang lagi buat kamu? Ngapain dihitung-hitung banget? Bikin rusak hubungan aja. Siapa yang mau ngomongin hubungan udah bikin sakit hati aja? Kamu masih berani ngomong. Selamat datang. Halo, saya mau ambil. Silakan masuk. Silakan duduk. Miss Tan, Anda datang ambil baju ya? Iya. Oke, saya akan ambilkan jus. Tunggu sebentar ya, saya mau telepon dulu, oke? Aku bilang kamu suka aja sama baju saya. Sampai ke toko kecil gini buat pesan. Jangan remehkan baju mereka. Pemiliknya itu desainer independen. Di kalangan dia cukup terkenal. Maaf. Kamu ngapain sih nggak pakai otak, yang ngapain sih? Maaf, saya ambil tisu. Maaf ya. Ini jus pakai tisu bisa bersih nggak? Kamu ini gimana sih? Maaf, Miss. Maaf, saya benar-benar nggak sengaja. Ngomong maaf ada gunanya. Kamu tahu nggak baju ini harganya berapa? Limited edition udah kamu rusakin, ngerti nggak? Sudahlah, jalin. Dia juga nggak sengaja, suruh aja bayar biaya dry cleaning. Iya, benar-benar maaf, dia baru di sini. Belum terlalu kenal lingkungannya. Anda baik hati, tolong dimaklumi. Baru di sini gimana? Baru di sini aja nggak bisa. Pelayanan dasar aja nggak becus, buat apa di sini? Sudahlah, cepat bayar.
Kayaknya baru besok bisa. Oke, saya ambil besok siang ya. Maaf ya Miss Tan, nggak apa-apa. Maaf, saya cuma punya segini. Saya nggak tahu cukup apa nggak. Kamu pikir saya butuh biaya dry cleaning kamu, saya kasih tahu. Saya nggak pernah pakai baju yang udah kena noda. Hari ini saya sial aja, lain kali kerja. Hati-hati, ayo kita pergi. Maaf Miss Tan, hati-hati di jalan. Cantik-cantik, jangan pergi dulu. Hari ini kakak senang. Kakak minum 1 gelas yuk. Aku beneran nggak bisa minum alkohol. Adik kakak kita biasanya nggak sembarangan minum sama orang. Gimana kalau kita ganti cara mainnya? Kamu bantu aku minum 1 gelas. Aku hapus bunga harianmu hari ini, gimana? Ini aku. Adik, hari ini kamu beruntung banget. Aku beneran nggak mau nolak. Tapi aku alergi alkohol jadi nggak bisa minum. Maaf banget ya, maaf. Gelas ini aku yang minum gantinya. Sunwoo. Lagi-lagi kamu. Kamu dan kakakmu itu sama-sama romantis ya. Tapi seleranya beda. Dia beneran gak bisa minum alkohol. Gak boleh bikin mood minummu rusak. Aku masih bisa minum beberapa gelas. Gimana kalau aku temani kamu minum beberapa gelas? Oke, kamu bisa minum ya. Di ruangan ini ada 8 orang. Kamu minum 1 gelas sama setiap orang. Kalau nggak apa-apa, aku hapus minuman pacarmu. Dan hapus bunga harian pacarmu hari ini. Romantis banget kan? Gak masalah. Kamu gila ya? Santai aja, gak apa-apa. Gelas pertama ini aku persembahkan untukmu. Ayo. Terima kasih. Sudah aku bilangin. Jangan cari aku lagi. Kenapa kamu masih ngejar-ngejar aku? Karena kamu adalah yang Shinran. Aku benar-benar mohon sama kamu. Aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Shinran. Aku tahu. Aku tahu pasti banyak hal yang terjadi padamu. Aku juga tahu kamu pasti punya alasanmu sendiri. Tapi kamu bisa ceritain semuanya padaku. Kita berdua bisa bagi-bagi dan selesaikan bersama. Bisa ngubah apa sih? 3 tahun. 3 tahun bisa diulang lagi nggak? Kenapa kamu harus sekejam ini? Aku sudah mulai terbiasa hidup tanpamu. Kenapa kamu muncul sekarang? Karena aku mencintaimu. Setiap hari dan malam aku memikirkanmu. Aku harus mendapatkan kembali semua yang pernah kita miliki jika dulu aku tidak pergi. Kita berdua tidak akan menjadi seperti ini. Tapi hidup tidak ada jika. Hanya ada hasil. Terima kasih.
Terima kasih karena masih mengingatku. Tapi kita benar-benar tidak bisa kembali. Aku yang mengecewakan perasaan kita. Aku yang bersalah padamu. Aku benar-benar tidak memintamu untuk memaafkan. Aku hanya berharap kamu bisa melupakan aku. Melupakan aku yang dulu. Melupakan aku yang sekarang. Oke. Shinran. Kamu memang bisa dipercaya. Benar sungguh atau tidak? Berani sekali. Aku tidak akan menemani kalian. Lain kali aku yang traktir makan. Shinran, sekarang kamu sudah tidak berhutang apa-apa padanya. Jadi kamu tidak perlu lagi menyiksa diri untuk menyenangkan mereka. Bukankah kamu pernah bilang akan menghormati keputusanku dan tidak ikut campur urusanku lagi? Ya. Aku pikir meskipun kita sudah putus, tapi kita tidak perlu menjadi orang asing yang sepenuhnya. Baik dari posisi sebagai teman lama, atau dari sudut pandang rekan kerja baru. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Kamu pikir ini tidak melukaiku. Kamu justru melukai harga diriku, kamu tahu. Maaf, aku tidak memikirkan itu. Uangnya akan segera aku kembalikan. Aku tidak ingin berhutang padamu. Shinran. Bukan teman SMA Shinran Chaoliang. Dia datang untuk apa? Kamu mau apa? Mau apa, bukankah kamu mau putus? Baik, aku akan memenuhi keinginanmu, bawakan uang pesangon. Chaoliang. Kamu masih mau bicara uang denganku? Kamu tidak punya malu ya? Kamu sudah menganggur selama lebih dari setengah tahun, semua pengeluaran keluarga. Aku yang menanggung semuanya sendirian, lalu kamu, apa yang kamu lakukan? Setiap hari hanya berjudi. Uang yang kalah judi, aku yang harus membayarnya untukmu. Kita sudah bersama selama 2 tahun kan? Apa yang pernah kamu lakukan untukku? Ini semua masih pantas kamu katakan? Masih punya muka apa tidak sih kamu? Shinran, ada apa ini? Aku tahu kenapa. Ternyata kekasih lamamu sudah kembali. Tak heran kalau kamu begitu buru-buru ingin meninggalkanku. Kamu tidak tahu ya? Kami sudah bersama selama 2 tahun. Dia tidak memberitahumu? Cukup, ayo kita pulang. Kenapa? Kasihan. Takut dia tidak kuat dengan kangen ini. Berhenti bicara, oke? Aku malah akan memberitahunya. Tahu kenapa aku bersamanya? Karena aku menyelamatkan nyawanya. Dulu dia diperkosa, aku yang menyelamatkannya. Berhenti bicara. Kalau bukan karena aku, dia sudah mati 1000 kali. Diam, kamu cukup. Kenapa aku harus diam? Aku bilang padamu. Sekarang aku sudah bosan main-main, kalau kamu tidak keberatan. Ambil saja dia. Chaoliang bajingan. Apa yang kamu katakan manusia, Chaoliang? Begitu caranya memperlakukan Shinran? Apa yang kamu katakan itu manusiawi? Apa maumu? Sekarang kamu datang pura-pura menjadi orang baik. Waktu itu kemana kamu pergi? Di mana kamu saat dia diperkosa? Kamu ada di Singapura kan? Sekarang mau pura-pura jadi pahlawan di sini? Tidak akan pernah. Shinran, katakan padaku. Katakan padaku semua yang dia katakan itu tidak benar. Inilah alasan kenapa aku selalu menghindarimu. Sekarang kamu tahu kan?
Aku pasti akan memberitahunya. Tahu kenapa aku bersamanya? Karena aku menyelamatkan nyawanya. Dulu dia diperkosa, aku yang menyelamatkannya. Kalau bukan karena aku, dia sudah mati 1000 kali. Layang-layangnya sudah terbang. Iya kan? Ini adalah sebuah hati, sebagian milikmu. Baiklah. Shinran. Kamu harus menungguku kembali. Pastikan kamu menungguku. Shinran. Jika bukan karena kepergianku, kamu tidak akan terluka seperti ini. Salahku semua. Katakan padaku. Katakan padaku bahwa apa yang dia katakan tidak benar. Inilah alasan aku selalu menghindarimu. Sekarang kamu tahu kan? Sedang mempelajari sketsa, bos. Maaf ya, hari ini tiba-tiba memanggilmu untuk menggantikanku. Dan malah membuat ponselmu rusak. Tidak apa-apa. Lagian aku di rumah juga tidak ada kerjaan. Masih harus mengurus anak dan rumah. Lagian ponsel rusak bisa diperbaiki lagi. Ya sudah, terima kasih ya, aku duluan ya. Kak Ju akan segera datang. Halo, selamat datang. Apakah yang Shinran ada? Shinran ada yang cari kamu di sini. Terima kasih. Kakak, Ranran. Tempat yang disewa ini cukup bagus, sudah sampai. Di sini pintunya terbuka. Kenapa pintunya terbuka? Si anak ini hati-hati. Sudah pergi. Pencopet. Selagi dia belum menyadari kita cepat pergi, cepat-cepat tidak bisa. Ranran belum bisa dihubungi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat ini. Ayo, ayo. Mama di sini. Aku yang akan menghadapinya. Lagi pula nenek sudah tua. Kesehatannya kadang baik, kadang buruk. Walaupun kamu sibuk, kamu harus menyempatkan diri pulang lebih sering. Menemani dia ngobrol dan sebagainya kan. aku mengerti, Kak. Lagi pula di antara kami bertiga, nenek paling sayang kamu, kamu lebih sering pulang untuk menemaninya. Dia pasti lebih senang. Tidak mungkin sebegitu kebetulan kan? Kenapa kamu di sini? Itu yang harusnya aku tanya tadi siang, bilang ada acara sore ini. Sekarang muncul lagi di depan pintu. Lia, kenapa sih kamu? Aku Aku tahu kamu mau kasih kejutan buat aku ya kan? Bukan Tansue. Aku udah tahu kamu baik hati, ayo cium dulu. Tansue di sini, banyak orang gak baik dilihat. Banyak orang kenapa? Di jalan juga banyak yang pacaran. Kamu takut dilihat orangnya? Tansue. Kenapa sih? Tansue gimana, kalau hari ini, kamu gak usah masuk buat bikin baju. Besok-besok aku janji sama kamu, oke? Kamu hari ini aneh banget. Ada apa di hati kamu? Kamu gak mau aku pergi, kenapa aku gak boleh pergi? Aku mau pergi. Tansue, baiklah. Istriku ada di Lia. Benar juga, lagian kita berdua juga pasti ketemu juga. Mumpung ada kesempatan hari ini aja.
Tan Sue, aku mohon jangan masuk, oke? Aku masuk kenapa? Ada yang nggak boleh dilihat dari aku? Sama-sama demi cinta, apa bedanya kita berdua? Hari ini aku nggak cuma mau masuk, aku juga mau ngobrol baik-baik sama dia. Aku penasaran wanita seperti apa sih yang bisa menikahi priaku. Tan Sue, dia nggak kenal kamu. Kamu mau ngobrol apa sama dia? Iya kan? Dia nggak kenal aku, nggak masalah, yang penting aku kenal dia. Tan Sue. Kamu nggak mau aku pergi, malah aku mau pergi, kenapa? Kalau gitu aku duluan ya, suamiku masih nunggu di luar. Oke, aku antar kamu. Nggak usah, kamu sibuk, jaga diri ya. Oke, hati-hati di jalan. Maaf Nona, silakan duluan. Mingwei, ayo kita pergi nanti nonton filmnya telat. Oke. Nona Tan, maaf sudah lama menunggu. Menunggu tapi nggak sia-sia. Maksud kamu cuma ngomong aja. Silakan masuk. Sudah berapa kali aku bilang? Aku bukan pencuri. Aku tinggal di sini, ini kamarku. Kenapa kalian nggak percaya? Kamu ngomong apa sih? Tentu saja pencuri. Kamu tinggal di mana sih? Ini jelas kamar anakku. Tante, nggak ada bukti, jangan asal nuduh. Hati-hati, aku laporkan kamu karena fitnah dan barusan kamu yang lempar sesuatu ke aku ya. Aku bisa melaporkan kamu karena penganiayaan lo. Kamu pantas kok bisa bilang nggak ada bukti. Kamu mengacaukan kamar anakku seperti ini. Ini buktinya. Iya, kalau ini kamarmu. Kenapa kamu gak pakai kunci buka pintu? Iya, Jelas-jelas pintunya dibongkar, kamu masih mau ngeles. Kunciku hilang, gak boleh ya. Pacarku gak ada di rumah, aku bongkar pintu masuk gak boleh ya. Lagian ini rumahku sendiri. Mau bongkar ya bongkar, urusanmu apa? Kamu gak pernah kehilangan kunci. Iya, lihat itu bajuku. Lihat baik-baik bajuku. Mama Sinran kan tinggal sendiri. Kok ada baju laki-laki? Gak mungkin. Kamu bilang bajumu ya bajumu. Ada namamu gak kamu panggil dia jawab gak? Kalau aku panggil dia jawab, aku berani pakai gak? Udah deh, aku gak mau banyak omong. Cepetan telepon pacarku pulang. Dia pulang semua pasti jelas, oke? Udah gak usah banyak omong, cepetan telepon, aku gimana telepon? Lepasin aku. Kasih tahu hapmu di mana, kami yang telepon. Di saku. Nomor berapa yang Sinran? Ada di riwayat panggilan. Kamu ngawur, cucuku itu baik. Bisa pacaran sama bajingan kayak kamu. Ngawur. Pacar tadi cewek itu kamu lihat gak? Aku gak perhatiin. Barusan kamu bilang apa? Yang Sinran itu siapa buatmu? Apa biarin aku selesai bicara? Yang Sinran itu pacarku. Jangan dengerin dia, cepetan bawa ke kantor polisi. Iya, dia itu maling. Jangan apa sih kalian? Gak usah pergi ke kantor polisi. Om polisi sibuk. Itu tante. Dengerin aku beneran pacarnya Sinran. Aku juga alumni SMP 2 sama dia. Yang Sinran dia suka banget melukaskan. Dia dari kecil pengen jadi desainer baju, ya masih ada lagi. Sinran paling suka makan pangsit. Apalagi yang isi asinan ya. Orang ini kayaknya ada masalah. Sudah aku kasih jalan masih aja berdiri di pintu diam saja. Kayaknya dia benci sama aku. Benarkah? Semprot parfum sampai aku hampir pingsan. Ngira cantik sedikit langsung sombong. Siapa yang mau peduli sama dia? Biarkan saja dia. Iya, Bu. Halo, Bu. Kok bisa ada kejadian seperti ini? Bu sama nenek jangan panik dulu. Aku akan cari Sinran, kita segera datang. Oke, nanti ketemu. Ada apa? Kita. Sebentar, aku kasih tahu.
Ran, syukurlah kamu sudah pulang. Cepat-cepat kamu ke sini, kamu. Kamu jelaskan sama ibu sama nenekmu. Aku ini pacarmu yang asli. Pacarmu yang sah beneran. Bu. Nenek. Bu Nenek, anak ini memang pacarnya Shinran. Kamu tahu mereka tinggal bersama. Aku tahu tapi... Anak nakal begini, kamu malah tidak melarang mereka. Bahkan membantu mereka menutupi. Bu, aku takut, Bu, aku takut. Takut sama ibu sama nenek. Takut kami tidak senang ya. Tapi sekarang kami senang nggak? Apakah harus aku pergi ke komplek pukul genta? Bilang kami tangkap pencuri. Ternyata pacar anak sendiri. Kalian berdua sudah dengar, nggak perlu repot lagi. Terima kasih. Bu, lihat, aku bilang satu, ibu balas segudang. Bilang satu, kamu balas aku, kita bisa nggak bicara baik-baik dengan tenang? Gimana aku bisa tenang? Jangan salahkan kakak. Aku yang melarangnya bilang. Kamu masih berani bicara? Maksudmu dulu ya, maksudmu. Kamu kerja jauh dari rumah jadi mau tinggal di luar. Aku dan nenek takut kamu terlalu capek bolak-balik jadi kami setuju. Tapi hasilnya kamu tinggal sama si nakal ini. Kamu anggap aku dan nenek apa? Kamu masih ingat kami nggak? Hari ini kami bawa pangsit untukmu. Nenek mau kasih kejutan. Tapi kamu kasih kejutan besar ke kami. Bukan, Bu. Kalau nggak mau dimarahin mending diam. Ran, sini. Ran, kamu sekarang sudah dewasa. Tapi kayak gini, pacaran sama cowok. Hal-hal yang berhubungan sama kebahagiaan seumur hidupmu. Harus hati-hati dan teliti. Mengerti? Ran, kamu tahu kan? Nenek paling sayang sama kamu. Hal-hal biasa nenek selalu nurutin kamu. Tapi hari ini enggak. Nenek harus bikin keputusan untukmu. Kamu harus dengar nenek. Nenek kasih waktu sehari. Kan kalian sudah putus. Besok kamu harus pulang. Kamu balik buat apa? Kamu bilang putus, aku setuju. Waktu itu ngomongin uang putus. Itu cuma emosi, nggak usah dipikirin. Aku cuma merasa pergi begitu aja. Hati jadi kosong. Lagi pula sudah lama tinggal di sini. Pasti masih ada rasa sayang. Sayang kamu sayang sama hidup di sini. Atau sayang sama uang yang udah kamu habisin? Kamu sendiri yang paling tahu. Kalau kamu ngomong gini terlalu menyakiti harga diri dong. Kamu pergi, aku mau sendirian. Kamu pergi, dengar nggak? Ini menu andalan restoran ini enak banget. Ran, coba menu andalan. Kamu kenapa cepat-cepat? Ran, sudah berapa lama?
Lebih dari 40 hari. Kakak juga ada di sini. Kenapa dia datang? Aku yang memanggilnya. Kakak, kamu bawa koper turun dulu. Aku mau ngobrol berdua sama dia. Kakak, kita turun dulu. Mama, aku bantu bawa. Kakak, hati-hati. Sewa di sini sudah aku bayar sampai bulan depan. Kamu bisa tinggal lebih lama dan... Ini bukti pembayaran untuk 3 bulan. Sama kuncinya. Kamu kasih ke pemilik rumah aja. Jangan panggil aku begitu, aku tidak ingin melihatmu. Kamu baik-baik saja. Kenapa rasanya tidak enak? Enak kok. Ini mie ternak yang pernah aku makan seumur hidup. Kalau enak makan lebih banyak ini telur. Terima kasih, Sunwo. Mama, Liang-liang, Mama capek ya makan lebih banyak. capek sih tidak. Cuma kita berdua ya. Iya, Ranran tidak di sini, Ranran pulang ke rumah orang tuanya. Kapan dia kembali? tidak tahu, dia tidak bilang. Tidak bilang ya. Mama cepat makan. Siapa yang bilang? Bacakan untukku. Yang Sinran. Hamil 32 hari. Sudah kembali ya? Lupakan saja. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan pernah dibicarakan lagi. Rumah ini adalah tempat berlindungmu. Nak, kalau nanti di luar ada masalah, kamu bilang saja. Kalau nanti di luar ada masalah, kasih tahu kami, katanya 3 wanita bisa jadi drama. Keluarga yang punya 5 wanita. Nanti biar dia sibuk nonton drama. Gadis ini ngomong sembarangan lagi. Ada buah segar nih, ayo makan buah. Nenek datang, kakak. Cepat ambil tisu, ada ulat, kenapa ada ulat? Kenapa? Gak apa-apa kan? Bibi, apa kamu hamil? Kamu ini ngomong apa sih? Aku gak ngomong sembarangan. Siang tadi aku makan sama tante. Tante muntah lama banget, Mama bilang tante hamil. Kakak kamu. Gak tahu? Mana ada perempuan hamil? Gak langsung kasih tahu suaminya. Aku mana tahu. Keluarga Chow cuma punya 1 keturunan. Mungkin aku bisa punya cucu laki-laki. Bulan berapa ini?
Mama mikirnya jauh banget. Jauh apa ini kan hal yang nyata. Kalau ada bibit gak perlu khawatir tumbuh. Tapi aku belum siap. Sekarang mulai siap juga belum terlambat. Telat. Telat apa? Aku sama Ranran udah putus. Putus apa dia cuma pulang ke mamanya? Putus baru pulang ke mamanya. Kamu gak ngomong apa-apa sama aku. Kamu ini sengaja bikin aku kesal ya gak ngomong apa-apa. Putus apa putus besok kamu kejar dia balik. Hamil kamu putus-putus. Kalau aku tahu, kamu sewa rumah bisa bikin begini. Kamu beneran mau bikin aku mati ya? Yang Sinran besok kamu ke rumah sakit. Mama gak bisa. Anak ini darah dagingku, dia gak bersalah. Aku gak tega, Mama. Kamu pikir punya anak itu gampang? Kamu sama Chao Liang udah putus mikir akibatnya. Aku akan besarin anak ini sendiri, aduh. Kamu beneran mau jadi ibu tunggal? Kamu pikir jadi ibu tunggal itu gampang? Kamu aja gak bisa hidup sendiri. Gimana mau besarin dia jadi orang? Kamu kok bisa kekanak-kanakan banget? Aku gak minta kamu maafin aku. Tapi aku harus melahirkan anak ini. Katanya tidak boleh ya tidak boleh. Keluarga yang tidak boleh punya anak haram lagi. Mama, apa maksudnya tidak boleh lagi? Apakah dulu keluarga yang pernah punya anak haram? Waktu nenek dulu, sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak bisa punya anak. Akhirnya cari orang, akhirnya cari. Ambil anak orang. Anak haram. Tidak berapa hari. Datang ambil anaknya lagi. Bikin aku sengsara. Sedih banget beberapa hari. Ini anak orang lain. Tidak ada hubungan darah sama sekali dengan keluarga yang. Ini beda sama kasus Ranran. Dia bisa sama. Katanya tidak boleh ya tidak boleh, tidak ada ruang untuk negosiasi. Mama, sebenarnya menurutku, masalah ini tidak serumit itu. Jangan ngomong gampang, memang begitu. Kamu lihat Ranran tidak tega sama anak ini. Sedangkan mama sama nenek tidak mengizinkan dia punya anak tanpa menikah. Ini masalah sederhana. Kalau Chao Liang benar-benar masih bisa diperbaiki, dan masih ada sedikit perasaan padanya, ya nikahkan saja mereka. Masalahnya selesai semua. Kalau sudah putus, artinya ada masalah dalam hubungan. Kalau ada masalah ngapain dipaksakan? Paksaan tidak akan bahagia kamu ini. Kayak dorong Sinran ke lubang api. Kakak kamu tidak ngerti. Bersama, lama-lama pisah-pisah, lama-lama balik. Berantem itu hal biasa. Lagi pula aku tidak percaya. Sinran tidak ada perasaan sama sekali padanya. Lagi pula Chao Liang ini. Kalau dia benar-benar dari jahat sampai ke ujung kaki, Ranran juga tidak mungkin bersama dia selama ini. Halo, selamat datang di Mei Chefang. Jangan ngobrol dulu, cepat pergi. Maaf, dua nona cantik. Mau minum apa? Teh atau kopi? Terima kasih. Baiklah, kalian tunggu sebentar. Aku bilang Nona Tan. Rumah satu di luar satu. Sooner or later pasti akan terjadi. Sooner or later dia akan. Fokus, tapi aku tetap menasihatimu. Kalau kamu merasa dia baik, kamu harus segera berusaha lebih keras. Biar dia cepat bercerai, jangan sampai ada masalah nanti. Bagaimana dia mau menyelesaikan hubungannya dengan istrinya? Kamu ini cewek kecil, jangan lihat biasanya kelihatan bodoh. Kadang-kadang masih bisa ngomong 1-2 hal penting. Kamu yang bodoh? Lalu bagaimana menurutmu? Aku rasa kalau mau ngomongin topik yang berhubungan dengan keluarganya, pasti harus ada. Aku harus mikirin cara yang bagus. Dua cewek cantik. Tehmu, kopimu. Terima kasih, gak apa-apa. Kak, aku ada penemuan besar, lihat. Cewek itu, lihat nggak?
Cewek itu pasti selingkuhan. Kamu kok sibuk banget sih urusin orang lain? Lagian itu pelanggan kalau dengar gimana? Aku cuma ngebelah istri pria itu. Kamu bilang dia kenapa bisa ketemu sama pria brengsek yang gak setia dan gak bertanggung jawab. Kamu beneran sibuk banget punya waktu luang banyak. Bisa gak cari pria baikmu sendiri ya? Tadi belum selesai ngomong pria baikmu. Seperti apa kamu pengen tahu banget? Gak mau ngomong ya udah. Oke, aku kasih tahu. Pria baik yang aku cintai. Udah pasti hidup berkecukupan. Harus lucu dan menghibur. Cara ngurus masalah pasti tegas. Kalau soal cinta dan pernikahan, dia pasti setia. Gak ada mantan yang ganggu. Gak bisa deket-deket sama rekan kerja cewek. Kalau sama cewek-cewek kecil, dia punya pesona tersendiri. Bikin mereka semua naksir. Tapi dia selalu nolak. Jadi dia cuma bisa kejam sama semua cewek kecuali aku. Dia harus jujur sama aku dan yang paling penting, dia harus memiliki standar tertinggi untuk suami sekarang. Bisa dibawa keluar, bisa dibawa pulang. Kalau begitu katamu, abang iparmu selain lucu dan menarik, agak sedikit tidak memenuhi standar. Yang lainnya semua tepat. Lihat betapa bahagianya kamu. Baiklah di dunia ini. Hanya abang ipar yang pria terbaik. Tentu saja aku tidak salah. Baiklah, cepat selesaikan pekerjaanmu. Xiao-san. Beberapa tamu memesan sampanye. Beberapa tamu silakan makan buah dulu. Nanti akan kami antar. Terima kasih. Jialin, kenapa kamu datang? Kamu juga datang ke bar. Aku tidak datang ke bar, aku datang mencari kamu. Kamu mencari aku untuk apa? Kamu ikut aku. Jialin, aku sedang bekerja, aku tidak bisa pergi, kamu bawa aku kemana? Aku yang datang. Jialin. Jialin, aku sedang bekerja. Kamu ada apa? Aku bilang kamu bekerja 8 jam penuh di depan komputer. Kamu masih merasa tidak cukup capek, ya malah datang ke tempat berantakan seperti ini untuk bekerja. Kamu pikir kamu adalah besi baja? Bukan Jialin, aku sekarang benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku datang ke sini kerja sampingan untuk cari uang, ada apa salahnya? Tentu saja salah kamu masih dalam masa pemulihan. Kamu ngerti tidak, kamu harus banyak istirahat. Dan bukan terus bekerja tanpa henti. Kenapa kamu membuat diri sendiri begitu capek? Tidak, aku suka pekerjaan ini dan aku juga butuh ini. Sunuo, tamu di ruang nomor 3, salah tanda, kamu cepat periksa. Baik Shanshan, terima kasih ya, aku segera datang. Kamu dengar tidak, aku sekarang ada urusan penting. Kalau begitu kamu cari tempat dan pesan sesuatu. Nanti aku datang cari kamu ya. Sunuo. Ke toilet. Hati-hati jangan bawa banyak. Xiaoqi 1 vodka 2 martini. Baik. Kamu ternyata masih kerja di klub malam. Maaf Nona, sekarang jam kerja. Aku nggak ada waktu buat ngobrol sama kamu, kamu nikmatin aja. Halo, Anda pesan 1 botol Blue Label ya? Baik. Ada diskon nggak buat aku? Maaf ya, bar kami nggak ngasih bonus apa-apa. Jangan dong kasih diskon dong, nanti kakak sering main ke sini. Miss, beneran nggak bisa. Ding Jialin, kamu ngapain? Aku ngapain, kamu nanya dia ngapain dong? Kamu mabuk Xiaoqi, ambilin tisu. Aku nggak mabuk kok.
Hei, kamu nggak malu ya kok ngomong kasar gitu? Mulut kamu jaga baik-baik ya. Miss, maaf ya. Beneran maaf, aku minta maaf sama kamu. Sudahlah, aku kasihan lihat kamu. Kakak nggak mau ribut sama kamu kalau nggak aku. Bawa ganti baju ya, nggak usah. Berani jangan pergi. Terima kasih ya, terima kasih. Ding Jialin, kamu mabuk. Sunwo, kayaknya Miss ini mabuk. Bagaimana kalau kamu bawa dia istirahat dulu? Aneh deh, ini urusan kamu apa? Setiap ketemu kamu selalu ada masalah aja. Pergi sana. Sinran, kamu nggak apa-apa kan? Ikut aku. Ayo Jialin, minum obat mabuk ini. Minum air. Nanti istirahat bentar, pasti nggak apa-apa. Kamu bisa nggak berhenti kerja, jangan kerja di sini lagi. Kerja ini nggak cocok buat kamu. Sunwo, waktu di sekolah dulu, kamu kan sempat jadi anak pintar yang terkenal. Walaupun keluar di tengah jalan, nggak sampai harus hidup dari senyum di bar kan. Kalau kamu mau cari kerja, kamu bisa telepon aku. Aku tinggal telepon aja, bisa bantu kamu. Jialin kerja di bar. Kerja part-time di sini itu pilihan aku sendiri. Aku senang melakukannya. Aku cari uang dari kerja keras sendiri, nggak ada yang perlu malu. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Ini urusan pribadi aku. Aku punya keputusan sendiri. Kalau nggak ada apa-apa, aku kerja dulu ya, maaf. Tapi aku nggak peduli juga. Bayar dulu uang yang kamu pinjam. Uang yang aku pinjam pasti aku kembalikan. Tapi bisa nggak kasih aku beberapa hari? Baiklah, kalau tambah waktu berarti tambah bunga. Tidak masalah. Aku benar-benar tidak mengerti, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Kamu tidak bisa melihatnya. Sudahlah. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan kamu sedang menguping pembicaraan kami. Maaf. Aku sebenarnya ingin mengambil air madu untukmu. Aku tidak sengaja menguping pembicaraan kalian. Antarkan air madu untukku. Kamu tidak mungkin sebaik itu. Kamu melakukan ini karena merasa bersalah atas kejadian kemarin. Jadi kamu sengaja melakukan ini. Maaf atas kejadian kemarin. Aku tidak ingin membahas ini denganmu. Sinran, kamu kenal dengan Jialin? Tidak juga, cuma bertemu saat kerja siang di toko. Kamu dengannya. Dia senior kuliahku, jadi kami. Uang yang kamu pinjamkan untuk melunasi hutangku kemarin, benarkah kamu meminjamnya darinya? Maaf, aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Benar, uang itu. Aku memang meminjamnya darinya. Tenang, uangnya akan aku kembalikan. Sinran, uang ini. Aku tidak pernah berharap kamu mengembalikannya. Aku harus mengembalikannya, aku tidak ingin berhutang budi padamu. Sayang, Apa? itu tadi yang meninggalkan air. Kalian berdua akrab ya? Tidak terlalu akrab, cuma kenal. Benar-benar cuma kenal saja. Mengapa aku harus bohong? Lihat wallpapernya. HP itu privasi orang. Mengapa aku harus melihatnya? Lihat saja, tidak apa-apa, biar aku yang tekan. Sayang, dia tidak hanya menganggapmu sebagai kenalan. Aku sudah banyak mengenal orang. Dan ditambah dengan wallpaper ini, kamu adalah orang yang paling dia sukai. Pasti tidak salah. Baiklah sayang, tugas mengembalikan ke pemiliknya, aku serahkan padamu.
Halo, Halo, siapa ini? Kenapa ponsel saya ada di kamu? Aku bilang, kalau kamu tidak sengaja menemukannya tolong pelajari. Semangat Paman Lei Feng yang jujur kembalikan ke pemiliknya. Kalau kamu yang mengambilnya diam-diam, mari kita buat kesepakatan kamu sebut harganya. Asal kamu bisa kembalikan ponsel saya. aku bilang Nona Ding. Aku harus kasih tahu ponsel ini. Bukan aku yang mengambil diam-diam. Bukan juga aku yang menemukannya. Ponselmu tertinggal di bar. Teman kerjaku yang menyimpannya dan memberikannya padaku. Bagaimana kamu tahu nama keluarga saya, Ding? Kamu siapa sih? Aku bilang kamu belum bangun ya? Atau mabuk belum sadar aku Sunuo? Aku akan di kantor hari ini kalau kamu ada waktu. Datang saja ke kantor untuk mengambilnya. Aku tidak bisa hari ini. Aku tidak ada waktu sama sekali hari ini. Besok juga bisa, besok aku juga ada. Besok juga tidak bisa. Bagaimana kalau kamu baik hati sampai mengantarkannya padaku? Halo Ding Jialin. Ini menu andalan restoran ini enak sekali. Ranran coba menu andalan. Kamu kenapa cepat-cepat? Ranran? Sudah berapa lama? Sudah lebih dari 40 hari. Kakak juga ada di sini. Dia kenapa datang? Aku yang memanggilnya. Kak, kamu bawa kardusnya turun dulu. Aku mau ngobrol berdua dengannya. Kakak kita turun dulu. Mama aku bantu bawa. Kakak hati-hati. Sewa di sini sudah aku bayar sampai bulan depan. Kamu bisa tinggal lebih lama dan... Ini bukti pembayaran untuk 3 bulan. Dan kuncinya. Kamu berikan saja ke pemiliknya. Jangan panggil aku begitu, aku tidak ingin melihatmu. Kamu jaga dirimu baik-baik. Kenapa rasanya tidak enak? Enak kok. Ini adalah mie paling enak yang pernah aku makan seumur hidupku. Kalau enak makanlah lebih banyak, ayo makan telurnya. Terima kasih Sunuo. Ibu, Liang-liang, ibu pasti lelah, makanlah lebih banyak. tidak lelah kok. Hanya kita berdua, ibu dan anak. Ya, Ranran tidak ada. Ranran kembali ke rumah orang tuanya. Kapan dia akan kembali? tidak tahu, dia tidak bilang. Tidak bilang ya. Ibu cepat makan. Siapa yang bilang? Bacakan untukku. Yang Sinran. Hamil 32 hari. Pulanya bagus. Lupakan saja semua hal-hal yang menyedihkan.
Jangan disebut lagi. Rumah ini adalah pelindungmu. Anak, ke depan jika kamu mengalami kesulitan di luar, ucapkan saja itu Ranran. Masa depan jika kamu menghadapi masalah di luar, ceritakan pada kami, katanya 3 wanita bisa menjadi satu panggung drama. Keluarga yang kita punya 5 wanita. Nanti biarkan dia menonton drama sampai sibuk mati. Gadis ini bicara sembarangan lagi. Buah segar datang, semua orang makan buah. Nenek kemari, kakak sulung. Ambil tisu, ada serangga, apa ada serangga? Apa yang terjadi? Apa tidak apa-apa? Bibi kedua, apakah kamu punya bayi di perutmu? Apa yang kamu bicarakan, anak kecil? Aku tidak bicara sembarangan saat makan bersama bibi kecil. Bibi kecil muntah lama sekali. Ibuku bilang ada bayi di perutnya. Kakak kamu. Tidak tahu. Mana ada wanita yang hamil, tidak memberi tahu pasangannya sendiri pada saat pertama. Aku tidak tahu. Keluarga Cao 3 generasi hanya punya 1 anak laki-laki. Siapa tahu aku bisa dapat cucu laki-laki besar ini bulan apa. Mama, kamu mikirnya terlalu jauh deh. Jauh apa sih, ini kan hal yang ada di depan mata. Kalau ada niat nggak perlu khawatir lama-lama. Masalahnya aku belum siap. Sekarang mulai siap juga nggak terlambat kok. Udah terlambat. Terlambat apa sih? Aku sama Ranran udah putus. Putus apa sih, dia cuma pulang ke mamanya aja. Putus dong, makanya dia pulang ke mamanya. Kamu nggak ngasih tahu aku apa-apa. Kamu ini sengaja bikin aku kesal yang nggak ngasih tahu aku. Besok kamu harus cari dia balik. Hamil-hamil gini kamu putus-putus. Kalau aku tahu dari dulu, kamu ngontrak rumah bisa bikin kayak gini. Aku nggak. Kamu beneran mau bikin aku mati kesel ya? Yang Sinran, kamu besok harus ke rumah sakit. Mama nggak bisa. Anak ini darah dagingku, dia nggak bersalah. Aku nggak tega, Mama. Kamu pikir punya anak semudah itu? Kamu udah putus sama Cao Liang, udah mikir akibatnya. Aku akan besarin anak ini sendirian. Aduh ya ampun. Kamu beneran mau jadi ibu tunggal? Kamu pikir jadi ibu tunggal gampang ya? Kamu aja nggak bisa nafkahin diri sendiri. Gimana kamu mau besarin dia sampai besar? Kamu kok masih kekanak-kanakan banget sih? Aku nggak minta kamu bisa maafin aku, tapi aku harus lahirin anak ini. Udah bilang nggak bisa ya nggak bisa. Keluarga yang nggak boleh ada anak haram lagi. Mama maksudnya nggak boleh lagi gimana? Emang dulu keluarga yang pernah punya anak haram? Waktu nenek dulu, udah nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Terus nyari orang. Ambil anak orang. Anak haram. Baru beberapa hari diambil. Orangnya datang lagi ambil anaknya balik. Bikin aku susah banget. Sedihnya lama banget. Ini kan anak orang lain. Nggak ada hubungan darah sama keluarga yang. Ini beda sama masalah Ranran. Dia bisa sama aja apa? Udah bilang nggak ya nggak. Ini nggak bisa dibahas lagi, Mama. Sebenarnya menurut gue sih ini nggak serumit itu. Jangan ngomong gampang aja, emang udah gitu. Lu lihat Ranran, dia nggak tega sama anaknya. Mama sama neneknya nggak ngizinin dia punya anak sebelum nikah. Ini simpel aja kalau Cao Liang. Dia sebenarnya nggak parah-parah amat. Masih ada sedikit perasaan sama dia. Ya nikahin aja mereka. Semuanya pasti selesai. Udah putus aja. Artinya ada masalah di hubungan mereka. Kalau ada masalah ngapain dipaksa-paksa tetap bersama? Hubungan yang dipaksa nggak bakal bahagia. Ini sama aja ngejerumusin Sinran. Jie, lu nggak ngerti deh. Bersama lama-lama pasti putus-putus, lama-lama pasti balikan. Berantem MAH udah biasa.
Lagian gue nggak percaya. Sinran nggak ada perasaan sama dia sama sekali. Lagian Cao Liang, kalau dia beneran parah sampai segitu, Ranran nggak mungkin bareng dia selama ini.